Halo teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat dan ceria ya. Bobo juga berharap semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Walau di rumah saja, kesehatan dan kebersihan tubuh itu tetap harus dijaga loh teman-teman. Nah, coba teman-teman kalau misalnya melihat langit luas pada malam hari, apa yang teman-teman pikirkan? Biasanya pada malam hari kita hanya bisa melihat bintang-bintang yang berkilauan. Tapi apakah teman-teman pernah terpikirkan bahwa ada benda apa saja ya yang ada di ruang angkasa itu? Nah, kali ini Bobo akan berikan beberapa fakta menarik tentang ruang angkasa dan juga isinya. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan klik tombol loncengnya ya. Nah, sebelum kita cari tahu lebih banyak tentang ruang angkasa, kita pelajari dulu planet bumi yang kita tinggali ini yuk. Bumi yang kita tinggali ini termasuk planet yang unik loh teman-teman, karena sebagian besar isi dari bumi itu adalah lautan. Maka itu, bumi dijuluki sebagai planet biru. Lalu kenapa air yang ada dalam lautan di bumi tidak tumpah ke ruang angkasa? Bingung ya? Yuk kita cari tahu dalam video ini. Halo sahabat Mombi, siapa yang tahu kita tinggal di planet apa? Benar, kita tinggal di planet Bumi. Bumi adalah sebuah planet tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Yuk kita mengenal planet Bumi lebih dekat. Bumi adalah salah satu anggota keluarga tata surya. Matahari adalah bintang induk dari tata surya. Bumi dan benda langit lainnya bergerak mengelilingi matahari. Bumi merupakan planet ketiga yang jaraknya terdekat dengan matahari. Selain Bumi, ada 7 planet lainnya yang juga mengelilingi matahari. Bumi berusia 4,54 miliar tahun. Wah, sudah tua sekali ya. Tapi ternyata usia matahari lebih tua lagi loh. Sebagian permukaan bumi ditutupi lautan. Lautan di bumi mencapai 70%, sementara sisanya adalah daratan. Maka itu, bumi dijuluki sebagai planet biru. Sebab dari ruang angkasa, bumi terlihat seperti bola berwarna biru. Uniknya, air laut yang ada di bumi tidak tumpah walaupun planet ini melayang-layang di angkasa luar. Hal ini bisa terjadi karena bumi punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini bisa membuat benda di bumi diam dan tidak melayang-layang di udara. Gaya gravitasi ini juga yang membuat kita bisa berdiri dengan tegak walaupun bumi bergerak setiap saat. Nah, itu dia beberapa fakta seru tentang planet bumi. Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan huruf apa saja yang membentuk kata bumi? Kita sebutkan bersama-sama yuk. B, U, M, I. Bumi. Teman-teman, di ruang angkasa itu tidak hanya berisi planet dan matahari saja loh. Karena ada berbagai benda-benda langit yang harus teman-teman tahu. Misalnya saja seperti asteroid, meteorit, meteor, meteoroid, dan masih banyak lagi. Tapi namanya sekilas terdengar mirip ya. Lalu apa bedanya dari masing-masing benda langit ini? Yuk kita cari tahu. Perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid.
Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu, ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh. Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor. 5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit. Nah, tadi kan kita sudah pelajari tentang planet bumi dan juga benda-benda langit yang ada di ruang angkasa. Kalau gitu kita lanjut pelajari tentang tata surya yuk. Jadi dalam tata surya itu terbagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet-planet mana yang masuk dalam planet dalam dan planet luar ya? Yuk kita lihat videonya. Planet dalam dan planet luar di tata surya. Apa bedanya? Di tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet ini dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Kelompok planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini posisinya paling dekat dengan matahari. Sedangkan kelompok planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini merupakan planet yang letaknya jauh dari matahari. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Lalu, apa bedanya planet dalam dan planet luar ya? Jika dilihat dari ukurannya, planet-planet yang berukuran kecil masuk ke dalam kelompok planet dalam. Planet terkecil di kelompok ini adalah Merkurius dengan diameter sekitar 4.878 km. Sedangkan planet terbesarnya adalah Bumi dengan diameter sekitar 12.756 km. Lalu planet-planet besar masuk ke dalam kelompok planet luar. Planet terkecil di planet luar adalah Neptunus dengan diameter 49.552 km. Sedangkan planet terbesarnya adalah Jupiter dengan diameter sekitar 142.985 km. Jika dilihat berdasarkan teori para ilmuwan, kita hanya bisa berdiri di atas permukaan planet dalam karena permukaannya merupakan benda padat.
Namun, jika dilihat berdasarkan suhunya, kita hanya mungkin berdiri di bumi. Sebab di Merkurius dan Venus suhunya terlalu panas, sedangkan di Mars suhunya terlalu dingin. Sementara permukaan planet luar tersusun dari gas atau udara sehingga kita tidak akan bisa berdiri di sana. Jika dilihat dari rotasi planet, planet dalam berputar cukup lambat pada sumbunya. Dalam kelompok planet dalam, planet yang berotasi paling lambat adalah Venus dengan durasi 243 hari. Sedangkan planet dengan rotasi tercepat adalah Bumi dengan durasi sekitar 23 jam 56 menit. Lalu, kelompok planet luar punya waktu rotasi yang lebih cepat. Dalam kelompok planet luar, planet yang berotasi paling lambat adalah Uranus dengan durasi 17 jam 15 menit. Sedangkan planet dengan rotasi tercepat adalah Jupiter dengan durasi sekitar 9 jam 55 menit. Jika dilihat dari cincinnya, semua planet dalam tidak punya cincin. Sebaliknya, semua planet luar punya cincin yang mengitari planet itu. Cincin yang mengelilingi planet luar sebenarnya merupakan satelit yang hancur karena adanya gaya gravitasi. Walaupun semua planet luar punya cincin, hanya Saturnus yang cincinnya terlihat jelas. Bahkan, cincin Saturnus bisa dilihat dari bumi menggunakan teleskop profesional. Ini karena Saturnus punya cincin yang lebih padat dari cincin planet lainnya. Nah, itu dia perbedaan planet dalam dan planet luar. Siapa yang sudah pernah mengamati planet? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan planet-planet mana yang masuk dalam planet dalam dan juga planet luar? Jadi dalam tata surya itu ada 8 planet nih teman-teman. Namun, apakah teman-teman pernah terfikirkan dari 8 planet yang berputar mengelilingi matahari itu kan berputar terus ya? Apakah mereka tidak pernah bertabrakan? Nah, bingung ya? Kalau gitu, yuk kita langsung lihat jawabannya dari video ini. Dalam sistem tata surya kita, terdapat banyak sekali benda-benda langit mulai dari matahari sebagai pusatnya, planet-planet, serta asteroid. Namun, tahukah teman-teman mengapa planet-planet itu tidak saling bertabrakan? Planet bergerak tidak saling bertabrakan karena memiliki orbit masing-masing yang diatur oleh gaya gravitasi. Kenapa begitu ya? Itu karena semua benda yang memiliki massa akan memiliki gravitasi. Matahari sebagai pusat tata surya juga memiliki gravitasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya. Dilansir dari NASA Space Place, gaya gravitasi pada matahari itu yang kemudian menarik planet-planet mendekatinya, sehingga planet-planet itu akan terpaksa bergerak dalam sebuah orbit yang mengelilingi matahari. Namun, gaya gravitasi matahari tetap bergantung pada jarak, sehingga orbit masing-masing planet tetap berjauhan dan tidak saling mengganggu. Nah, untuk orbit planetnya sendiri tidak selalu berbentuk bulat, melainkan ada juga yang berbentuk lonjong atau elips. Semakin cepat pergerakan alami suatu planet, maka semakin elipslah bentuk orbitnya. Meskipun matahari menarik planet-planet itu karena adanya gaya gravitasi, namun planet-planet itu tidak tertarik jatuh hingga ke matahari. Kenapa begitu ya? Jawabnya karena gaya gravitasi matahari tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke intinya, dan juga gaya inersia akibat kecepatan alami planet. Nah, gaya inersia ini yang membuat planet cenderung ingin bergerak lurus bukan berbelok sehingga menciptakan gaya keluar. Gaya keluar yang diciptakan inersia akan selalu melawan gravitasi matahari, namun tetap tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh matahari. Itulah sebabnya mengapa planet bisa diam pada orbitnya masing-masing tanpa saling bertabrakan. Planet juga memiliki jarak yang berbeda-beda, sehingga pengaruh gravitasinya pun berbeda. Akibatnya, orbit planet yang berbeda itu tidak saling tumpang tindih atau bertabrakan satu sama lain. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang ruang angkasa kita, bahwa ada banyak sekali benda-benda langit yang ada di ruang angkasa. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang teman-teman pernah muncul seputar ruang angkasa kita?
Teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan Bobo lihat dan akan Bobo buatkan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo dan juga jangan sampai terlewat untuk membeli majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Teman-teman juga bisa berlangganan loh melalui gridstore.id. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!